meeting is being recorded. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, waktu Eropa ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memberikan kita anugerah untuk kembali belajar ilmu tentang agama kita, khususnya tema kita adalah perkara akidah, pembahasan kita adalah tentang keyakinan seorang mukmin. Maka kita patut untuk mensyukuri nikmat ini karena tidak semua orang diberikan taufik untuk mempelajari agama Allah. Hanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk memahami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia urusan agamanya. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk belajar ilmu agama, untuk memahaminya, mengamalkannya, maka berarti itu pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka kita bersyukur. Ya, tidak semua orang diberikan hal itu. Banyak kita tersibukkan dengan perkara dunia sehingga lupa, sehingga lalai, tidak mempelajari ilmu agamanya. Maka sekali lagi kita bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat itu kepada kita semuanya. Dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Dan Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk memohon tambahan kecuali ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, Rabbku, wahai Allah, ya Allah, zidni ilma. Maka ini menunjukkan tentang keistimewaan al-ilm. Maka berbahagialah mereka yang tersibukkan dengan ilmu. Meskipun kita tinggal di negeri orang-orang kufar, bersyukurlah Allah masih memilih dan menyelamatkan kita dengan menyibukkan, memberikan kepada kita semua kesibukan dengan ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari senantiasa kita
sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suri tauladan kita, panutan kita, manusia yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mengikuti tuntunan beliau, menjadi manusia, menjadi pribadi yang baik. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki tema yang baru. Namun saya lihat memang cukup singkat ya pembahasan tentang tema ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, demikian pula syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kami lihat memang cukup singkat. Barangkali nanti kalau tersisa waktu kita masuk tema berikutnya, ya, insya Allah. Taib. Tema kita hari ini adalah tentang ru'yatullah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Disebutkan di sini faslun fi ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Pasal atau bab yang membahas tentang kaum mukminin melihat Rabb mereka, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, sekarang kita fokus dulu dengan matan Lum'atul I'tiqad, yakni ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, wal mu'minuna yarawna Allah Ta'ala fil akhirati bi absarihim. Dan orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan mata mereka, dengan mata kepala mereka. Ini berarti merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Inilah pentingnya kita belajar akidah sehingga kita faham, kita tahu apa yang kita yakini. Apa yang harus kita yakini terkait dengan kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Di antaranya bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, dan ini ditegaskan, dan dari banyak kitab juga demikian. Dalam Al-Aqidah atau Hawiyah ditegaskan juga demikian. Kemudian dalam Usul Sunnah Imam Ahmad juga ditegaskan tentang hal ini. Nah, maka kita mengimaninya. Ya. Kenapa ini ditegaskan dan dibahas berulang-ulang dalam berbagai kitab akidah, ditegaskan hal itu karena memang nyatanya ada kelompok yang menyimpang yang mengingkari hal itu. Nah, taib. Kita lanjutkan. Beliau melanjutkan rahimahullah wa yazurunahu, dan kaum mukminin mengunjungi Allah. Wa yukallimuhum wa yukallimunah, mereka berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan mereka. Ya, di surga nanti kaum mukminin ahli surga mengunjungi Allah. Ya, Allah berbicara dengan mereka, mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, kemudian beliau menyampaikan di antara dalilnya. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang nadhiratun, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang kepada Rabb mereka, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah sebab berseri-serinya wajah mereka karena satu nikmat, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu pelajaran ya tentang pentingnya kita belajar makharijul huruf, pelafalan huruf-huruf hijaiyah dengan baik ya, untuk memotivasi Bapak Ibu semuanya dan saya pribadi untuk kita serius dalam mempelajari tahsin tilawatil Quran. Ya. Misalnya di sini sama-sama ya ada dua kata yang sama persis
yang mirip sekali, perbedaannya hanya di dhad dan dha. Nadhiratun, nadhiratun. Nah, ini berusaha untuk kita memperbaiki bacaan kita sehingga maknanya tidak tertukar atau tidak sama. Kalau bacanya kurang tepat kan bisa saja orang membaca dha dengan dha, yang dha dibaca dha. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar tahsin, yakni untuk kita memperbaiki pelafalan makharijul huruf kita. Ya, maka harus semangat karena ketika kita keliru bisa jadi maknanya sangat jauh berbeda seperti hal ini. Nadhiratun, yakni berseri-seri. Nadhiratun, memandang. Taib, sedikit ya motivasi bagi kita untuk terus ikut halaqah-halaqah tahsin tilawatil Quran, untuk mengikuti kajian-kajian tentang cara yang benar dalam membaca Al-Quran. Taib. Kemudian waqala, Allah juga berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, dan mereka di sini adalah orang-orang kufar, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Nah, maka ini adalah juga dalil bahwa kaum mukminin akan melihat Allah. Tapi kalau kita melihat kan yang disebutkan ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15 ya. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Ini kan yang dibahas orang-orang kafir, bahwasanya mereka tidak akan melihat Allah. Dari sisi mana kok itu bisa dijadikan dalil bahwa kaum mukminin berarti akan melihat Allah? Maka kita nukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan falamma an hujibu haula fis sakhat kama fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Tatkala Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir mereka tidak bisa melihat Allah, mereka tertutup, tidak mampu untuk tidak diberikan kenikmatan untuk memandang wajah Allah dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka dipahami dari situ bahwasanya berarti orang mukmin dalam keadaan Allah ridhoi memandang Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian tidak demikian, maka berarti sama dong antara orang kafir dengan orang beriman. Apa dong gunanya Allah kabarkan orang-orang kafir mereka terhalang tidak bisa melihat Allah? Kalau kemudian orang mukmin juga sama, apa gunanya disebutkan hal itu? Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam matan Lum'atul I'tiqad pun juga Al-Imam Ibnu Qudamah juga menegaskan yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan falamma hujiba ulaika fi halis sukhti dalla ala anna al-mu'minin yarawnahu fi halir ridha. Wa illa lam yakun bainahuma farq. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir itu karena Allah murka kepada mereka, menghalangi mereka tidak bisa melihatnya, lihat Allah, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Dan kaum mukminin juga dalam keadaan apa? Berseri-seri tadi. Wa illa, karena kalau tidak demikian, lam yakun bainahuma farq. Maka berarti apa bedanya antara orang mukmin dan orang kafir? Allah menyebutkan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, mengkabarkan tentang orang-orang kafir mereka terhalangi tidak bisa melihat Allah. Kalau kemudian orang mukmin sama-sama juga terhalang tidak bisa melihat, tidak melihat Allah, apa ya gunanya kemudian dikabarkan
keadaan orang kafir ini. Taib. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian ya akan melihat Rabb kalian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya hadis sahih, muttafaqun alaih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan, tidak akan kesusahan dalam melihatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan, nah penting ini untuk kita jelaskan, sampaikan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Wa hadza tashbihun lirru'yati birru'yah la al-mar'i bil mar'i. Di dalam hadis ini yang disamakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah melihat sama-sama melihat. Yakni ru'yah birru'yah. Ini sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian akan melihat Allah. Yang disamakan adalah apa? Sama-sama melihatnya. Bukan yang disamakan, bukan yang dilihat. Nah, ini perlu untuk dipahami. Yang disamakan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan sebagaimana kalian melihat bulan ini, maksudnya adalah kalian akan melihat Allah. Seperti halnya kalian melihat bulan ini. Sama-sama melihat. Bukan kemudian menyamakan Allah dengan bulan. Jadi yang disamakan bukan objek yang dilihatnya, bukan. Tapi apa? Sama-sama melihat. Kenapa? Fa innallaha la syabiha lahu wa la nadhir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang semisal dengan dia. Ya, jadi mohon maaf jangan sampai salah dipahami. Loh, berarti kalian menyamakan Allah dengan bulan. Yang disamakan bukan yang dilihatnya, tapi apa? Proses ataupun ya sama-sama melihatnya. Engkau melihat bulan, karena engkau melihat seperti itu juga engkau akan melihat di hari kiamat. Makanya Nabi mengatakan apa? La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita nonton bulan, lihat bulan itu tidak perlu desek-desekan, tidak perlu kesusahan untuk melihatnya. Demikian pula nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya semuanya bisa melihat Allah di tempatnya masing-masing, tidak perlu berdesak-desakan. Tidak seperti kemudian kalau ada seorang misalnya presiden datang, kemudian seorang desek-desekan untuk melihat ini kesusahan. Nah, jadi proses melihatnya itu adalah mudah dan adalah hakiki betul-betul melihat. Sebagaimana kita melihat bulan bi'ainai ru'usina, dengan kedua mata kepala kita. Seperti itulah kita betul-betul akan melihat Allah. Semoga Allah berikan anugerah ini kepada kita semuanya, ya, dengan kedua mata kepala kita. Bukan makna yang lain, tapi betul-betul hakiki. Adapun objek yang dilihat maka tentu berbeda, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi mohon untuk dipahami ketika Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, maksudnya adalah melihat sama-sama melihat, bukan perkara yang dilihatnya yang disamakan. Baik, semoga bisa dipahami. Nah, sampai di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita akan membaca syarah penjelasan dari
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ru'yatullah fil akhirah. Melihat Allah atau dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ru'yatullah fid dunya mustahilah. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan melihat Allah di dunia adalah perkara yang mustahil. Ya, tidak mungkin. Liqaulihi ta'ala li Musa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qad talaba ru'yatallah. Padahal saat itu Nabi Musa ya ingin dan meminta untuk bisa melihat Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dirinya. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, disampaikan di sini juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu surat Al-A'raf ayat 143. Di sini langsung dikutip jawaban Allah ya. Lantaroni, engkau tidak akan melihat aku. Yani di dunia Allah tidak memberikan kekuatan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau boleh kita nukil ayatnya secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah Nabi Musa, walamma jaa Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ini dalil tentang sifat Allah yaitu al-kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, Allah berbicara. Mohon maaf tidak bisu. Nah, ketika itu Nabi Musa memohon kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, wahai Rabbku ya Allah, ya, tampakkanlah, yakni tampakkanlah dirimu ya Allah, diri engkau, anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Qala, maka Allah menjawab, lan tarani, engkau tidak dapat melihatku. Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kemudian gunung itu bisa teguh tetap di atasnya, niscaya tetap teguh di situ, niscaya kamu akan sanggup melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka dijadikanlah gunung itu hancur lebur, luluh lantah, sampai Nabi Musa pun pingsan. Kharra sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maka setelah Nabi Musa sadar kembali, ketika Nabi Musa alaihi salam beliau siuman, maka beliau pun bertaubat, memuji mensucikan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya di dunia ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan bagi hambanya, orang-orang yang beriman, untuk mampu melihatnya.
Wa ru'yatullahi fil akhirati tsabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini adalah perkara yang tetap, yakni perkara yang ya diimani kebenarannya dengan dalil Al-Qur'an, hadis dan juga ijma'. Kurang apa lagi Bapak Ibu ya? Dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, bahkan ijma' kesepakatan, konsensus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada. Tidak ada yang perlu diragukan lagi untuk kita mengimani. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Tadi dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, surat Al-Qiyamah ayat 22, 23. Ketika nanti di hari kiamat Allah kabarkan orang-orang yang beriman berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri. Memandang kepada Rabb mereka. Kemudian juga tadi kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Adapun orang kufar mereka terhijab, mereka terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengucapkan yang senada dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, mengucapkan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, falamma hajabal fujjar an ru'yatih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kufar itu dari memandang dirinya, dalla ala anna al-abrar yarawnahu, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Wa illa, karena kalau tidak demikian, lam yakun bainahuma farq. Maka berarti sama dong antara orang kafir dengan orang beriman, sama-sama tidak bisa melihat Allah. Taib. Dan ini adalah satu bentuk kezaliman ketika menyamakan yang batil dengan yang hak, menyamakan orang baik dengan orang jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kezaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya atas kalian. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Di antara bentuk kezaliman adalah ketika menyamakan dua hal yang berbeda. Ya, orang mukmin, orang kafir, maka tidak disamakan dalam hal ini, ya, yakni seorang mukmin diberikan nikmat, adapun orang kafir maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir dikabarkan oleh Allah tidak bisa melihat dirinya, terhijab, terhalangi. Maka ini menunjukkan orang mukmin diberikan kenikmatan itu. Karena kalau enggak, ya terus buat apa Allah kabarkan bahwa orang-orang kafir terhalangi kalau ternyata orang mukmin pun sama-sama terhalangi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tadi diulang kembali oleh Syekh, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Sekali lagi, ya, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa hadza tashbihu lirru'yati birru'yah la lil mar'i bil mar'i. Yang disamakan di sini adalah tentang ru'yahnya, sama-sama melihat. Dengan betul-betul melihat, sebagaimana kita melihat bulan, betul-betul kita melihat. Nanti kita pun melihat Allah, betul-betul melihat dengan mata kepala kita. Yang disamakan bukan apa yang dilihat. Bukan Allah disamakan dengan bulan. Tidak, tapi sama-sama memandang. Tapi yang dipandang lain. Ya, sebagaimana kita di dunia juga demikian ya. Karena seringkali kita menggunakan ya kata kerja yang sama untuk sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Orang ini dia membangun perusahaan. Seperti halnya dulu dia pernah membangun satu pondok pesantren di kota yang sama. Yang dibangun sesuatu yang berbeda, tapi sama-sama membangun. Fulan ini sama-sama membangun. Ya.
dia dulu kan bangun pondok tuh di kota ini. Ternyata dia di sana juga bangun perusahaan. Yang dibangun lain, tapi sama-sama membangun. Di sini juga sama-sama melihat. Orang-orang ya mukminin di dunia melihat bulan. Ya, sama-sama melihat, nanti di akhirat mereka akan melihat Allah. Ya, bukan menyamakan Allah dengan bulannya. Ya. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Karena Allah laisa kamitsli syai'un wa la syabih lahu wa la nadhir. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'a as-salafu ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kuffar. Dan kaum mukminin ya berkonsensus, bersepakat, berijma', yakni para salaf, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah tanpa orang-orang kufar, dengan dalil ayat yang kedua tadi. Jadi dalil dari Al-Quran ada, hadis ada, ijma' juga ada. Yarawna Allah Ta'ala fi arasatil qiyamah ba'da dukhulil jannah kama yasha Allahu Ta'ala. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada kejadian hari kiamat setelah mereka dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik. Wahia ru'yatun hakikiyah taliku billah. Dan perkara melihat ini, melihat yakni dengan hakiki, betul-betul melihat dengan mata kepala. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak sama apa yang dilihat. Tapi sama-sama melihat. Sesuai dengan kebesaran Allah. Bukan kemudian ditakwil sebagaimana ahli ta'til. Wa fassaraha ahli ta'til bi annal murad ru'yatu thawabillah. Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi mereka orang-orang yang menyimpang, yang mengingkari dengan bentuk takwil, mereka mentakwil bahwa yang dimaksud itu bukan melihat zatnya Allah, bukan melihat wajah Allah, tapi maksudnya adalah melihat thawabullah, melihat balasan Allah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang Allah berikan. Itulah yang dilihat, kata mereka. Au anal murada biha ru'yatul ilmi wal yakin. Atau ya, ada yang mentakwil juga, maksudnya bukan melihat zat Allah, tapi maksudnya adalah melihat, yakni mereka betul-betul yakin dengan adanya Allah. Mereka betul-betul ya tahu ilmu yakin, al-ilmul yakin, mengetahui dengan keyakinan bahwasannya oh Allah itu betul-betul ada. Itu maksudnya kata mereka. Jadi di hari kiamat nanti manusia atau orang-orang beriman baru yakin betul. Kan aneh ya. Yakin betul bahwasanya Allah itu ada. Ya. Maka cara membantahnya tentunya gampang. Ya, wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wilil awal bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Untuk membantah takwil yang pertama, yang mentakwil bahwasanya melihat Allah maksudnya melihat pahala dari Allah. Maka cara membantahnya kembali kepada kaidah keempat kemarin dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ya. Kita sudah mempelajari itu alatnya, cara membantahnya. Yang pertama itu menyelisih zahir ayat, ya. Zahir ayat dan hadis menyatakan demikian, tapi kalian memalingkannya, ya. Menyelisihi jalannya para salaf, ya. Menyelisihi jalannya para salaf. Tidak ada riwayat dari salaf menafsirkan demikian. Kenapa kalian menafsirkan demikian? Coba tunjukkan siapa sahabat atau tabi'in yang menafsirkan bahwasanya melihat zat Allah atau melihat Allah yang disebutkan dalam hadis tadi misalnya, itu maksudnya melihat pahala Allah. Nah, coba. Wa bi'tibari ta'wil tsani bidzalika wa biwajhin rabi'. Adapun untuk membantah
takwil yang kedua bisa ditambahkan selain kaidah yang pernah kita bahas, bisa ditambahkan juga annal ilma wal yaqin hasilun lil abrar fid dunya wa sayahsulu lil fujjar fil akhirah. Adapun meyakini keberadaan Allah itu sejak di dunia orang-orang beriman itu sudah meyakini. Dan ditambah lagi di akhirat nanti orang kafir pun juga meyakini. Jadi kalau yang dimaksud di sini melihat adalah yakin, ilmu yakin, mengetahui dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di dunia, orang mukmin sudah meyakini itu. Di akhirat, mukmin kafir semuanya yakin. Yang sekarang ini nih orang-orang ateis tidak percaya adanya Tuhan atau mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nanti di akhirat semuanya akan yakin. Bagaimana tidak yakin mereka sudah melihat langsung? Bagaimana mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, mereka lihat langsung orang-orang kafir itu. Yang dulu tidak percaya ada hari kiamat, yakin akan adanya hari kiamat. Yang dulu tidak percaya akan adanya pahala Allah, yakin ternyata ada pahala Allah. Yang dulu tidak yakin adanya ancaman Allah, mereka baru yakin. Semuanya yakin, mukmin kafir semuanya yakin nanti di hari kiamat. Nah, terus apa bedanya tadi? Kalau yang dimaksud melihat Allah, yakni al-ilmul yakin. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sekarang menganggap remeh syubhat itu ya. Tapi kalau kita belum belajar, bisa jadi kita termakan syubhat itu ketika kita mendengar penjelasan dari ahli syubhat. Makanya sangat penting untuk terus kita ingatkan, jangan kita bermudah-mudahan mendengar ceramahnya orang-orang yang menyimpang. Karena ya, jangan dianggap remeh dalam arti kalau kita nggak belajar ya. Karena apa? Bisa jadi seorang termakan syubhat tersebut. Karena mereka juga punya dalil. Misal, satu argumen yang pernah kami baca, Bapak Ibu semua insya Allah, dan ini ayat yang digunakan adalah ayat yang semua kita insya Allah hafal. Ya. Baik, semua hafal. Dan kalau seorang ahli syubhat mencetuskan dan menyampaikan ayat ini, ya mungkin kita, oh iya ya. Yaitu dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil, ayat yang pertama. Bagaimana bunyi ayatnya? Surat Al-Fil ayat yang pertama. Jadi ketika mereka mentakwil, melihat Allah di sini maksudnya adalah bukan melihat dengan mata kepala mereka, bukan melihat dengan mata kepala. Maksudnya adalah dengan ilmu dan keyakinan. Jadi bukan melihat Allah, enggak. Tapi apa? Ilmu dan keyakinan. Ya, mereka mengilmui dengan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Dalilnya apa? Ya. Padahal Nabi kan mengatakan innakum satarawna rabbakum. Sebenarnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Memandang nadhara yang dzuru ra'ayaro. Ya, sama-sama melihat. Mau melihat kok kalian katakan ilmu yakin, bukan melihat dengan mata. Kata mereka dalilnya adalah surat Al-Fil ayat pertama. Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Itu kan juga dari ro'ayaro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan bergajah itu? Pertanyaannya sekarang. Ini syubhat ya Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang. Apakah Nabi Muhammad melihat langsung kejadian itu dengan mata kepala beliau? Yakni melihat Allah melululantahkan pasukan bergajah itu dengan dikirimnya tayran ababil, yakni burung-burung yang berkelompok bergerombol itu, yang membawa kerikil-kerikil panas yang kemudian dilemparkan kepada gajah-gajah itu, kemudian mereka lululantah binasa. Apakah Rasulullah melihatnya langsung? Tidak. Wong Rasulullah belum lahir.
Maka dan itu memang sudah dekat dengan kelahirannya Nabi SAW tahun itu, karena Nabi pun dikenal lahirnya di tahun gajah. Karena ada peristiwa tersebut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Lihat, Allah juga menggunakan alam taro, tapi maksudnya Nabi Muhammad bukan melihat langsung, enggak, tapi al-ilmul yakin. Nabi mengilmui dengan yakin tentang kejadian itu. Nah, begitu pula kata mereka, kalian akan melihat Allah itu bukan melihat dengan mata, yakni mengilmui dengan yakin. Maka cara bantahnya gampang tadi ya. Kalau yang dimaksud melihat itu di situ ada ilmu yakin, yakni mengilmui, mengetahui dengan keyakinan sepenuhnya. Orang mukmin di dunia itu sudah yakin. Kalau nggak yakin, nggak beriman. Siapa yang tidak meyakini dengan keberadaan Allah, tidak beriman. Di akhirat, mukmin kafir semuanya yakin 100% Allah ada. Bagaimana masih mau mengingkari, sudah diazab kayak gitu? Enggak, aku tetap tidak percaya Allah itu ada. Ya ini namanya, mohon maaf, bahlul. Sudah diazab, disiksa sama malaikat, atau di alam kubur saja orang yang kafir sudah yakin dengan keberadaan Allah. Tapi sudah terlambat. Bahkan Fir'aun pun ketika hendak mengimani disumpel ya mulutnya oleh malaikat, ya sudah terlambat. Jadi ilmu yakin itu sudah ada di dunia bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang kafir, ketika disiksa di alam kubur, ya sudah yakin. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi cara membantahnya tentunya gampang, tapi kalau kita nggak belajar, bisa saja seorang termakan syubhat, yakni seorang akan terbawa dengan pinternya ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, menyampaikan penyimpangan mereka, bahkan seringkali dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian kita telah selesai nih, alhamdulillah, karena seperti yang saya sampaikan memang singkat pembahasannya dari Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan juga dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mungkin di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo. Kalaupun karena ini perkara akidah, sesuatu yang berat ya, tidak main-main, ya maka kalaupun saya tidak bisa menjawab sekarang, barangkali saya bisa membantu untuk mempelajari dan mendapatkan jawabannya. Nah ini monggo ini, kayaknya Pak Sutrisno ini ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhair. Gimana di Osdorp, gimana? Masih Alhamdulillah. dingin atau udah panas? Alhamdulillah anget di sini. Ada Hangat ya? full. Alhamdulillah sekarang juga setelah seminggu yang lalu kan dingin banget tuh minus, tapi sekarang sudah mulai anget nih Oh, Masya matahari. Allah. Sudah tidak salju berarti ya? Oh sudah hilang sudah seminggu 2 minggu yang lalu udah hilang ya. Alhamdulillah. Tapi akhirnya banyak yang sakit juga di sini. Syafahumullah. Alhamdulillah. Tahurun insyaAllah. Tahur insyaAllah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya berkenaan dengan itu Ustadz apa namanya ru'yatullah itu kan. Jadi kemarin itu agak ada sedikit diskusi mengenai kapan sih sebenarnya kita itu diizinkan untuk melihat Allah gitu ya. Kalau dari dalil kan dari surah Yunus ayat berapa itu kan bahwa kita akan bisa melihat Allah itu sebagai ziyadah, bonus satu tambahan gitu kan nanti di surga gitu kan. Iya. Nah, selain itu apakah ada tempat lain di mana kita bisa melihat Allah, apakah pada pas waktu di padang mahsyar, di hari akhirat, atau yang lainnya, atau pas hari kiamat? Nah, kemarin itu ada kata-kata kiamat karena menurut Imam Qudamah Al-Maqdisi itu kan kedua-duanya ditulis ya, pas kiamat sama akhirat itu. Apakah ini masalah definisi
apa namanya, definisi kata-kata kiamat itu sendiri yang agak beda atau gimana? Kalau pengertian kami kan atau ana lah gitu ya. Itu kalau kiamat itu kan hari pas waktu hancurnya bumi gitu ya, pas hari akhir dari kehidupan di dunia gitu. Nah, di situ kan Allah nggak memperlihatkan sebenarnya kan. Nah, itu mungkin bisa antum jelaskan kali ya? Biar biar Insya lebih Allah. ini jelas. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa jazakumullah khairan. Nah, eh barakallahu fiik. Ya, ini kemarin juga sudah sempat ditanyakan ya oleh Akhi Eki. Dan karena sudah ada info yang masuk, jadi saya juga sudah alhamdulillah sedikit membaca ya. Siap-siap barangkali ada yang bertanya ya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, mungkin kita ingin menyampaikan dahulu tentang apa sih hari kiamat. Bagaimana seorang mengimani hari kiamat itu. Ya. Maka kita akan menukil penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitab beliau, yaitu Kitab At-Tariq ilal Islam. Kitab At-Tariq ilal Islam. Ketika beliau menjelaskan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Ketika beliau menjelaskan tentang mengimani hari akhir. Ya. Maka beliau menjelaskan al-yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir itu ya hari kiamat itu. Ya, banyak sekali memang nama hari kiamat ya disebut dengan hari akhir karena setelahnya tidak ada hari lagi setelah itu. Yaitu sudah hari yang terakhir. Sebagaimana hari di dunia yakni ada hari besok dengan dijeda dengan adanya malam, ada hari esok dan hari malam kemudian hari berikutnya. Kalau saat itu matahari terbit dari barat, selesai. Tidak ada lagi setelah itu matahari, ya, bulan, tidak ada lagi malam dan siang. Makanya ada pembahasan tentang di surga nanti nggak ada siang dan malam. Tapi ya apa namanya disebutkan ada pagi dan sore, tapi tidak ada kemudian malam dan siang dan matahari sudah tidak ada. Ya, jadi itu sudah hari terakhir, hari akhir. Disebut dengan hari kiamat, hari yang pasti akan terjadi. Disebut dengan hari kiamat, hari yang pasti akan terjadi. Juga dinamai dengan yaumul jaza, hari pembalasan, karena disitulah nanti akan dibalas manusia sesuai dengan amal-amalnya. Yaumul fasl, disitulah nanti akan diadili manusia. Jadi banyak sekali nama-nama hari kiamat. Nah, namun di sini beliau mengatakan al yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir ya itu hari kiamat. Nama lainnya alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisab wal jaza, di mana di hari itulah manusia akan dibangkitkan, di mana disitulah manusia akan dihisab, disitulah manusia akan diberikan balasan. Wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, disebut dengan hari akhir karena tidak ada hari setelah itu. Haitsu yastaqiru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim, karena di hari itulah ya ahli surga akan tetap di surga, ahli neraka mereka juga akan menempati tempat mereka di neraka. Nah, singkat dari apa yang beliau sampaikan, mengimani hari akhir itu mencakup 3 perkara. Mengimani hari akhir, yang nama lainnya juga hari kiamat, yang juga punya nama-nama lain ya, yang juga punya nama-nama lain selain keduanya, itu mencakup 3 garis besar yang harus diimani. Yang pertama, al-imanu bil ba'ats, mengimani hari kebangkitan atau mengimani adanya kebangkitan. Jadi kebangkitan nanti itu juga masih cakupan keimanan, masih cakupan hari kiamat itu. Masih tercakup dalam hari akhir itu.
Yaitu apa? Dihidupkannya orang-orang yang telah mati ketika ditiupkan sangkakala, ya, yang kemudian manusia akan bangkit menghadap kepada Robnya dalam keadaan mereka telanjang, dalam keadaan mereka belum dikhitan, dan seterusnya dengan keadaan-keadaan yang rinci yang kita pernah pelajari. Ya, maka ini garis besar yang pertama yang diimani, bahwasanya seorang mengimani hari akhir, seorang mengimani hari kiamat adalah mengimani adanya kebangkitan manusia nanti di hari kiamat tersebut. Kemudian garis besar yang kedua, al-imanu bil jaza'i wal hisab. Mengimani adanya balasan, adanya hisab. Mengimani bahwasanya semua akan dihisab, semua akan dibalas sesuai dengan tindak tanduknya di dunia. Beliau mengatakan faman jaa bil hasanah falahu asyru amsaliyah, siapa yang berbuat baik, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan dia akan dibalas dengan yang semisal. Nah, jadi ini cakupan yang kedua. Nah, kemudian cakupan yang ketiga, ya, beliau mengatakan al-imanu bil jannati wan nar. Mengimani surga dan neraka. Dari mengimani surga dan neraka, ini juga termasuk dari mengimani hari kiamat itu. Bagian dari hari kiamat. Surga dan neraka itu juga bagian hari kiamat. Yang nama lainnya hari akhir. Yang nama lainnya juga adalah hari pembalasan. Yang namanya juga hari yaumul fasl. Dan seterusnya. Ya, mengimani surga dan neraka juga bagian dari mengimani hari kiamat tersebut. Dengan rincian yang lebih lanjut dari beliau. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, hari kiamat itu ya mencakup apa? Luluh hancurnya alam semesta, padang mahsyar, sirat, kontoro, surga dan neraka, balasan bagi mereka ahli surga, ahli neraka, yaitu semuanya adalah bagian daripada hari kiamat, hari akhir, kehidupan akhirat. Nah, wallahu alam bisawab. Makanya kemarin saya jawab singkat ketika ada yang bertanya, ini yang benar ditulis apa? Hari kiamat, melihat Allah di hari kiamat atau di akhirat atau di hari akhir? Saya katakan ya semuanya benar. Mau dikatakan dilihatnya Allah di hari kiamat, benar. Mau dikatakan dilihatnya Allah di akhirat, mau di surga juga benar. Ya, jadi seperti itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni kapankah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sekaligus kayaknya menjawab pertanyaan yang masuk di chat tadi ya. Nah, tadi ini ada pertanyaan masuk ini. Apakah mukmin mukminah yang bisa melihat Allah itu tanpa pengecualian? Yang memiliki iman sebiji dzarrah pun tetap bisa melihat Allah? Nah, kiranya langsung sekaligus dijawab di eh, apa? Sekaligus dengan pertanyaan dari Pak Sutrisno tadi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di surganya. Dan ini mencakup semua ahli surga. Jadi semua ahli surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukmin, mukminah, ahli surga, ya, tanpa terkecuali, ya, semua mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi ada satu rujukan yang saya buka ya. Taib, kiranya bisa kita bacakan di sini. Nah, iya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah. Ya, kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Dalam sanad yang lumayan panjang itu kemudian disebutkan pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan dilihatnya Allah di surga. Ditanyakan kepada beliau, kullu man dakhalal jannah yarallahu azza wa jalla? Apakah semua yang masuk surga itu akan melihat Allah? Qal
Maka beliau menjawab, na'am, betul. Ya, jadi semua ahli surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kiranya sekaligus menjawab pertanyaan dari saudari kita yang bertanya di kolom komentar. Kemudian beliau menyebutkan, ini ada satu kesempatan yang lain di mana Allah juga dilihat. Tapi ada khilaf di situ. Wa innama waqa'al khilaf. Tapi yang terjadi perselisihan adalah tentang apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat di padang mahsyar, apakah dilihat oleh orang beriman, apakah juga dilihat oleh orang-orang kufar, apakah orang munafikin juga melihat. Inilah yang terjadi khilaf. Jadi ada kesempatan lain di mana Allah Subhanahu wa taala datang kemudian dilihat, yaitu di padang mahsyar. Cuman khilaf di antara para ulama. Apakah orang-orang mukmin saja yang melihat tanpa orang kafir dan munafikin? Ya, maka ada khilaf. Nah, kiranya wallahu alam, ya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana ditegaskan tadi, bahwasanya yang melihat Allah hanyalah orang-orang yang beriman, tanpa orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, mereka terhijab. Meskipun ada pendapat yang lain, dan kiranya ini termasuk khilaf yang memang juga kuat di kalangan para ulama. Sekalipun demikian, bukan berarti kemudian kalau orang kafir juga melihat Allah di padang mahsyar, kemudian itu juga nikmat. Tentunya tidak. Karena melihat Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, ya tentu ini bukan nikmat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau di surga jelas orang kafir dah melihat nggak masuk surga. Nah, yang menjadi permasalahan di padang mahsyar ini, ketika ya Allah Subhanahu wa taala datang, ya, maka kalaupun seorang mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya orang kafir juga melihat, maka tentunya apa namanya? Bukan dalam keadaan Allah ridho. Dan di situ saja kemudian mereka terhijab dan tidak bisa melihat lagi selama-lamanya. Kalau itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya orang kafir juga melihat Allah. Tapi bukan berarti kemudian Allah dalam keadaan ridho kepada mereka. Dan tentunya ini bukan nikmat. Gambaran gampangnya begini, kita ketemu bos kita dalam keadaan dia senang dengan kita, memuji kita. Itu lain keadaannya dengan saat kita bertemu dan keadaan dalam dia marah. Itu lain. Walillahil matsalul a'la. Dan bukan berarti kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluk, tapi untuk memahami analoginya saja. Allah laisa kamitsli syai', tidak disamakan dengan makhluk. Tapi sesama manusia saja kita bertemu seorang dalam keadaan berkawan, itu lain dengan saat kita ketemu dengan mereka dalam keadaan bermusuhan. Ya, itu lain. Ya, meskipun wallahu a'lam, saya pribadi kok cenderung kepada pendapat yang dikatakan yang barusan kita ambil daripada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya ya kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, orang-orang kafir terhijab, ya, maka mereka pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala meskipun itu di padang mahsyar, ya. Dan ini pendapat yang kiranya kuat ini, alla yarahu illal mu'minun. Yang melihat hanya orang-orang yang beriman. Meskipun kita juga menghormati pendapat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Dan sekali lagi, ya kita ketemu manusia dalam keadaan ridho kepada mereka saja, kita lain keadaannya. Tidak seperti saat kita sedang bermusuhan. Sampai-sampai ada seorang penyair kan mengatakan, rahbul falati ma'al a'da'i dayyiqatun, samul khiyati ma'al ahbabi maidanu. Apa artinya? Rahbul falati ma'al a'da'i dayyiqatun. Luasnya padang pasir, luasnya padang Sahara itu. Kalau kita duduk dan lagi jalan bareng musuh, itu terasa sempit. Jadi orang yang bermusuhan, Bapak Ibu, itu sempit hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari permusuhan sesama kaum mukminin.
Meskipun di padang yang luas, padang pasir yang luas, tapi kalau bermusuhan sempit. Tapi sebaliknya, samul khiyati mal ahbabi maidanu. Kita bersama dengan kawan-kawan kita, orang yang saling mencintai dengan kita, meskipun kita tinggal di tempat yang sangat sempit, bahkan disebutkan seakan seperti lubang jarum, itu akan longgar. Itu akan longgar. Baik, semoga bisa dipahami. Afwan, sebentar. Saya bukakan pintu sebentar ya. Kayaknya ada Bapak Ibu mau masuk ke masjid. Ya, baik. Barakallahu fiik. Kiranya itu bisa menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini ada satu pertanyaan Ustaz di kolom chat. Kayak Oh iya, tafadhol apakah mungkin. momen kita melihat Allah itu waktu kita bertemu Allah untuk dihisab atau bagaimana? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kami baca tadi dari penjelasan para ulama bahwa itu terjadi di padang mahsyar. Ya. Tepatnya yakni pada saat mau hisab atau bagaimana wallahu a'lam kami tidak mendapati serinci itu dalam penjelasan tadi. Yang jelas di padang mahsyar kita tahu dalam Al-Qur'an ya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu Rabbmu datang dan malaikat ya bersof-sof ya. Maka Allah datang dan Allah akan dilihat pada saat itu. Dan tadi ada khilaf tentang siapa saja yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut. Maka ya demikian apa yang kami bisa sampaikan. Adapun pembatasan apakah itu saat dihisab saja ini dan itu wallahu alam, butuh ya kami tidak berani apa namanya membatasi demikian, kecuali kalau memang ada ucapan ulama yang sedetail itu menjelaskan, maka monggo. Namun yang jelas ya di padang mahsyar Allah datang dan Allah dilihat. Barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini ada satu lagi Ustaz, Ibu Nur Aini ya. Silakan Bu atau Mbak di unmute aja mic-nya kalau ingin bertanya langsung. Monggo, Bu Nur Aini mungkin bisa langsung dihidupkan mic-nya. Oh, mau tertulis kali ya? Ya tapi katanya ingin bertanya langsung Ustaz. Ya, kita tunggu insya Allah. Halo Ibu Nur Aini. Kayaknya lagi Sebenarnya bisa dihidupkan langsung ya mic-nya. iya. Ya. Sepertinya beliau lagi di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya maaf dari tadi belum bisa dibunyikan. Ini sudah bisa. Sedikit mungkin di luar tema. Ada salah satu keluarga yang kakaknya dia itu meninggal. Ibunya meninggal, sedangkan anak-anak itu dipegang ibunya karena ibunya sama ayahnya sudah bercerai. Nah, ibunya yang pegang selama sekian tahun dari anak-anak itu kecil sampai ia dewasa. Setelah ibu itu meninggal, akhirnya sang ayah mengambil anak-anak itu kembali kepada ayahnya, sedangkan itu dia punya istri ibu tiri. Lah, apakah kita ini sebagai saudara si ibu masih berkewajiban untuk
memberikan bantuan atau kita sudah lepas tangan karena sudah dipegang sang ayah. Terima kasih Ustadz atas Ya, Bu. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung kita jawab ya, Akhi Ryan ya. Ya, Ya. silakan Ustaz. Jadi terkait dengan nafkah, siapa yang menanggung nafkah seorang anak, maka sebenarnya sejak awal yang paling bertanggung jawab adalah suami atau bapak dari anak-anak tersebut. Jadi ketika mereka bercerai pun, itu sejak saat itu, bahkan sejak anak lahir dan sampai ketika mungkin suami istri bercerai pun, tetap bapak yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Maka inilah pentingnya kita belajar syariat agar seorang paham apa kewajiban-kewajibannya. Termasuk kewajiban nafkah ini, maka nafkah itu adalah tanggung jawab ya seorang bapak atau kepala rumah tangga, seorang suami. Meskipun sudah berpisah, cerai. Meskipun berpisah, kemudian pengadilan memutuskan misalnya anak-anak hak asuhnya kepada ibu. Ya, secara Islam, bapak tetap wajib menafkahi anaknya. Ada tuntutankah dari istri atau tidak ada tuntutankah? Asalnya kewajiban menafkahi adalah dari seorang suami. Apalagi ketika ibu kandungnya meninggal itu, ya, maka seorang bapak harus betul-betul lebih memperhatikan lagi. Meskipun mungkin anaknya dititipkan atau dirawat oleh bulenya tadi atau budenya. Dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana dengan tadi pertanyaan Ibu, apakah kami sebagai seorang saudari dari Ibu masih punya tanggung jawab? Maka kita katakan tadi sebenarnya yang bertanggung jawab adalah Bapak. Ya, dari awal tanggung jawab nafkah itu adalah kepada Bapak secara Islam. Tapi ketika seorang bule ya atau bude itu membantu, ya maka itu suatu kebaikan yang luar biasa, pahalanya besar sekali. Apalagi terlebih mereka dari sisi bahasa kita ya itu dikatakan yatim juga ya, kehilangan ibu. Meskipun dari sisi syariat yatim itu adalah ketika bapaknya meninggal, yatimul ab. Ketika bapak meninggal itulah anak yatim. Tapi tadi memberikan kasih sayang, memberikan bantuan, memberikan perhatian yang besar itu pahalanya besar sekali. Ya. Satu yang pertama itu adalah sedekah. Kita tidak katakan wajib karena kewajiban nafkah asalnya kepada suami. Kecuali ternyata kondisinya lain. Misalnya seorang bapak tidak, naudzubillah min dzalik, tidak bertanggung jawab misalnya. Ya maka keluarga ya berkewajiban membantu semampunya. Dan pahalanya besar sekali. Selain itu juga mendapatkan pahala silaturahim. Ya, menyambung tali kekerabatan. Minimalnya 2 pahala ini. Minimalnya dia dapat pahala, ibu dapat pahala sedekah plus pahala tali silaturahim. Jadi jika memang punya kemampuan dan bisa membantu, kebantulah, itu pahalanya besar. Apalagi kalau ternyata di lapangan dijumpai bapaknya ini orang yang tidak mampu misalnya, kekurangan, maka silakan bantu ya. Tapi secara asal kita katakan bahwa kewajiban menafkahi itu adalah di pundak seorang suami. Tapi keluarga kerabat memang juga punya kewajiban membantu saudaranya jika mereka ternyata orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan membantunya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau barangkali Bapak itu sebelumnya belum paham, mungkin bisa kiranya saling nasihat-menasihati bahwasannya ya asalnya kewajiban nafkah adalah kepada di pundak seorang bapak, meskipun dia telah menikah lagi, meskipun dia juga punya anak-anak yang lain, tapi anak-anaknya dari istri yang sebelumnya juga nafkahnya wajib atas dia. Nah, sekali lagi juga kami tegaskan bahwa
saudara-saudaranya dari pihak ibu, saudara-saudari pihak ibu juga silahkan membantu karena itu pahalanya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah, ini ada pertanyaan juga ini. Bagaimana akhir Royan? Panjang ini. Iya, silakan Ustaz, mau dijawab juga atau gimana? Ya, Jawab aja coba dulu. saya baca ya. Saya punya kenalan memiliki 3 anak, 1 dan 2 laki-laki dan ketiga anak angkat. Yang ketiga adalah anak angkat perempuan. Jadi dia punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan diangkat. Suami istri ini sudah lama menanti anak perempuan, qadarullah belum diberikan. Sampai akhirnya ada yang menaruh bayi perempuan di box di depan rumahnya yang tidak diketahui siapa ortu dan siapa keluarganya. Dan hanya dititipi susu dan nama atau surat nama anak ini. Adiknya istri adalah seorang bidan dan memberikan surat menyurat keterangan bahwa anak ini anak kandung adiknya. Dan anak ini sudah 17 tahun umurnya, SMA. Bagaimana cara kami menasihati keluarga ini karena masih ada hubungan saudara dan ortu kami. Karena sang ibu angkat ini juga bingung cara menjelaskan ke suaminya untuk menceritakan status anak angkatnya. Mungkin ini berkaitan dengan mahram begitu ya. Iya. Berkaitan dengan hukum antara mahram dengan yang bukan mahram. Kiranya itu yang dimaksud ya. Ya, sebelumnya tentu kita sampaikan dulu bahwa menisbatkan seorang harus kepada ayah kandungnya. Ini yang pertama harus diberikan nasihat ya, dengan tentunya dengan cara yang terbaik ya. Cara menyampaikan nasihatnya barangkali dengan meminta pertolongan kepada seorang tokoh yang disegani, yang dihormati oleh si suami. Siapa kiranya tokoh yang disegani, yang dihormati oleh suami tersebut, sehingga apa yang disampaikan tokoh tersebut diharapkan tidak menjadi gejolak dalam rumah tangga. Ya, untuk menyampaikan. Jadi pertama yang dinasihatkan adalah berkaitan dengan menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya. Ini wallahu alam, dari sisi itu wallahu alam ya, tidak bisa dikatakan misalnya itu dibinkan gitu ya, anak yang dia maksud adalah anak kandung dari fulan atau fulanah, tidak boleh karena memang bukan anaknya. Ya, itu yang pertama. Kalau sebagai anak angkat, ya di istilah anak angkat boleh-boleh saja, karena seorang paham bahwa oh ternyata ini bukan anak kandung, sehingga ini bukan menisbatkan kepada ya dianggap sebagai bapak kandungnya, enggak, tapi anak angkat. Nah, kan tidak diketahui siapa bapak ibunya, sehingga dikatakan anak angkat dari fulan, fulanah, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dikatakan anak kandung, maka tidak bisa karena ini bukan anak kandung. Yang dinasabkan kepada selain ortunya itu tidak boleh dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan mungkin tadi ya, anak wanita ini ya bukan mahram, ya sehingga tentunya tidak leluasa dan bebas bagi seorang bapak tadi, bapak angkat si suami tadi untuk bermuamalah dengan wanita ini, dengan anak perempuan ini seperti anak kandungnya sendiri, itu tidak bisa berlaku baginya apa? Ya, hukum laki-laki ataupun perempuan ajnabiyah. Si wanita itu ajnabiyah bagi bapaknya, bapak angkatnya ya. Bapak angkat juga ajnabi bagi si perempuan. Kecuali kalau sebelumnya pernah disusukan kepada si ibu. Atau mungkin adik perempuannya si wanita misalnya. Atau adik perempuan atau kakak perempuan si laki-laki misalnya. Maka itu menjadi nanti sepersusuan. Sehingga itu bisa menjadi anak sepersusuan si ibu, si istri, dan anak sepersusuannya si suami. Atau tadi keponakan sepersusuan. Ya, karena itu dalam masalah pernikahan sepersusuan itu berpengaruh ya. Jadi menjadi mahram. Kalau tidak, ya maka wallahu a'lam tetap menjadi seorang wanita ajnabiyah bagi si suami, sehingga ya tidak bisa bersentuhan tangan salaman misalnya,
tidak bisa menjadi teman safar karena bukan mahramnya. Terlebih lagi nanti ketika di pernikahan, misalnya si anak perempuan ini mau menikah, bapak angkat ini tidak bisa menjadi walinya. Nanti walinya bisa ambil hakim dari KUA, ya disampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, cara menjelaskannya mungkin seperti yang saya sampaikan, barangkali itu bisa menjadi jalan yang ditempuh ya. Cari seorang tokoh atau siapapun itu yang mungkin disegani, yang dihormati oleh si suami tadi, harapannya adalah ketika ilmu itu disampaikan, intinya disampaikan dahulu, bismillah, berdoa kepada Allah, tidak menjadi gejolak dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada semuanya. Baik. Cukup kiranya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada, Baik. Ustaz, nggak ada yang masuk. Mungkin kita cukupkan, insya Allah kajian kita di kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada akhir Rayyan. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya hari ini. Ya, terima kasih juga kepada jamaah yang udah hadir pada kajian kita hari ini. Untuk menutup majelis, marilah kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa lagi bulan depan Ustaz ya. Insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. wa jazakumullah khair.